Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1226. Setelah keluar dari mobil, dia memandang Jasmine pergi dari Ellie Thompson. Setelah berdiri lebih dari 10 detik, dia berputar dan memasuki gerbang Ellie Thompson. Ketika masuk rumah, istrinya Claire telah selesai mandi dan sedang berbaring di kamar tidur sambil membaca buku. Melihat Charlie kembali, Claire bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana pesta ulang tahun temanmu?" Charlie merasa sedikit tidak wajar di hatinya, dan menjawab, "Tidak buruk." Claire tidak tahu itu adalah ulang tahun Jasmine malam ini. Charlie juga tidak ingin dia terlalu banyak berpikir. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Claire tidak menemukan sesuatu yang salah dengan Charlie. Dia meletakkan buku di tangannya, menatap Charlie, dan berkata dengan sedikit malu, "Suamiku, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Charlie buru-buru berkata, "Kamu terlalu formal padaku. Katakan saja apapun yang kamu inginkan." Claire berkata, "Aku punya teman sekelas SMA yang akan segera menikah. Dia datang ke studioku hari ini untuk mengirimiku undangan. Bisakah kamu menemaniku?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tentu saja bisa. Pria atau wanita?" "Wanita," Claire berkata. "Ketika kami berada di tahun ketiga sekolah menengah, kami berada di meja yang sama." Charlie mengangguk dan berkata, "Karena ini adalah kawanmu di meja yang sama, kita harus pergi." Claire berkata dengan ragu-ragu, "Baiklah, suamiku, aku punya satu hal yang butuh bantuanmu." Charlie berkata, "Katakan saja." Claire berkata dengan serius, "Teman sekelas sekolah menengah ini memiliki kehidupan yang buruk. Keluarganya selalu mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan dan dia tidak terlalu diperhatikan. Dia hamil, makanya akan segera menikah. Namun keluarga mertuanya sangat tidak disukai. Dia memohon padaku untuk datang di hari pernikahannya. Dia memohon meminjam mobil BMW-ku untuk menjadi mobil pengantinnya. Dia berpikir BMW sudah sangat mewah. Kamu tahu bahwa ketika kamu menikah, mobil pengantin dalam konvoi perkawinan setidaknya bernilai 1 juta. Mobil pengantin seharusnya bukan BMW seri 5. Saya minta bantuan. Berharap kamu meminjamkan salah satu dari 2 mobil mewah yang diberikan Tuan White dan Tuan Quinton sebagai mobil pengantin wanita." Charlie menyampaikan permohonan istrinya. "Aku akan meminjamkannya. Itu tidak masalah. Saya juga belum pernah mengendarainya sejak pameran mobil itu. Tetapi, saya belum pernah mendengar ada mobil pengantin wanita yang datang sendiri ke acara pernikahan." "Bagaimana aturannya?" Claire berkata, "Teman kelas saya ini adalah seorang siswa residen. Rumahnya berada di pinggiran Aurus Hill. Pengantin pria harusnya membawa mobil pernikahan untuk menjemputnya. Tapi keluarga mempelai pria memandang rendah dia. Keluarga pengantin pria sengaja mengajukan permintaan kasar, mengatakan mereka tidak akan pergi menjemput pengantin wanita. Mereka meminta teman saya datang sendiri ke hotel. Jadi saya, Charlie, tidak bisa menahan diri untuk mendesah. Keluarga pengantin pria ini sangat keterlaluan. Anak mereka menghamili temanmu. Ketika mereka menikah, mereka tidak mau menjemputnya." Claire menghela nafas. "Tidak mungkin. Teman sekelasku juga sangat tidak nyaman. Keluarga suami sangat memandang rendah dirinya dan tidak mau mengeluarkan sepeser pun sebagai mahar. Keluarganya mengharapkan dia mendapatkan mahar. Ibunya ingin membeli rumah untuk kakak temanku. Yah, pada akhirnya, mereka tidak menerima sepeser pun. Jadi keluarga teman sekelas saya tidak ingin dia menikah. Tetapi teman saya berjanji untuk menikah. Jadi sekarang, keluarga calon suami keluarga temanku, mereka semua tidak setuju dengan pernikahan ini." Sangat tertidur, Claire memeluk lengan Charlie, bergoyang, dan memohon, "Suamiku, aku tahu kamu yang paling mampu menangani ini. Aku tahu kamu biasanya rendah hati. Tapi kali ini, bisakah kamu membantuku? Di hari pernikahan temanku, mengendarai mobil sport untuk memberi hadiah pernikahan yang megah. Saya juga ingin memberikan rasa hormat, agar mertuanya tidak akan terlalu banyak menggertaknya di masa depan. Tolong, suamiku."
Charlie sedikit tersenyum dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Karena itu teman sekelasmu. Kenapa hanya satu mobil? Kita bisa mengendarai 2 mobil. Kamu bisa berkendara satu bersama teman sekelasmu. Bagaimana? Kamu puas dengan ini?" Claire sangat gembira. Segera memeluknya, mencium bibirnya, dan berkata dengan gembira, "Puas. Sangat puas. Kamu benar-benar suami terbaik di dunia." Charlie tertegun di tempatnya. Ada apa dengan dirinya hari ini? Mendapatkan 2 keberuntungan. Bab 1227. Pada saat ini, Jasmine telah tiba kembali di rumah keluarga Moore. Dalam perjalanan kembali, dia mengingat ciumannya yang berani untuk Charlie bertahan, dan dia masih malu. Sebenarnya, Jasmine bukanlah wanita yang sangat aktif dalam perasaannya. Ada banyak orang yang mengejarnya sejak kecil, tetapi dia tidak pernah tergerak oleh pria manapun yang mengejarnya. Tidak hanya itu, sebelum dia bertemu Charlie, dia belum pernah menyukai siapapun. Tidak pernah ada dalam bayangannya. Setelah jatuh cinta pada Charlie, dia akan menjadi sangat tidak terkendali. Jika hal ini disebarkan, gelar wanita tertua dari keluarga pertama Aurus Hill akan segera menjadi bahan tertawaan di seluruh kota. Lagi pula, di mata orang lain, dia adalah seorang gadis yang pendiam. Terlebih lagi, malam ini dia yang berinisiatif memberikan Charlie ciuman pertamanya yang dia pertahankan selama 26 tahun. Namun, Jasmine tidak menyesalinya sama sekali. Pada saat yang sama, dia juga memutuskan dia akan menggunakan waktu dan tindakan praktis untuk membuktikan kepada Charlie bahwa semua yang dia katakan adalah dari lubuk hatinya. Dia akan bersedia menunggunya. Dia akan menunggu selama-lamanya. Jasmine baru saja mengendarai mobil untuk masuk halaman. Saat itu Paman Oscar melaksanakannya dan berkata dengan hormat, "Nona, parkirkan saja mobil Anda di sini. Saya akan membantu Anda memarkirnya di garasi." Jasmine berkata, "Tidak perlu Paman Oscar. Aku bisa memarkirnya sendiri. Kamu bisa melakukan pekerjaan lainnya." Oscar buru-buru berkata, "Nona, Anda sekarang adalah kepala keluarga Moore. Pelayan rumah tangga akan lebih banyak mengurus Anda di masa depan." Kemudian, Paman Oscar berbisik lagi, "Nona, Tuan menunggumu." Begitu dia mendengar kakeknya masih menunggunya, Jasmine mengangguk dan meninggalkan mobil ke Paman Oscar, mengambil tasnya, dan berjalan ke dalam rumah. Pada saat ini, di ruang tamu pertemuan keluarga Moore, semua anggota keluarga Moore duduk tegak. Meskipun pesta ulang tahun Jasmine sudah selesai, Tuan Moore belum masuk ke dalam kamarnya. Sehingga tidak ada yang berani pergi, dan mereka melihat bahwa Tuan Moore bahkan tidak duduk di kursi utama kali ini. Desain ruang tamu keluarga Moore mirip dengan ruang konferensi sebuah perusahaan besar. Ada kursi utama di depannya, dan ada 18 kursi di sisi kiri dan kanan kursi utama. Biasanya Tuan Moore yang duduk di satu-satunya kursi utama. Kali ini dia memilih duduk di sisi kanan kursi utama. Semua orang tahu betul bahwa dia menyiapkan kursi utama untuk Jasmine. Reben dan ayahnya Tyler duduk di hadapan lelaki tua itu dengan wajah tanpa ekspresi. Apa yang terjadi malam ini seperti mimpi buruk bagi ayah dan anak itu. Dan mimpi buruk ini belum berakhir, dan tidak mungkin berakhir. Tuan Moore ingin membantu Jasmine naik ke puncak. Bahkan jika ayah dan anak itu ingin menghentikannya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghalangi. Bagaimanapun, Tuan Moore saat ini memiliki tubuh yang kuat dan semangat yang sangat baik. Dia tidak hanya memiliki penilaian yang kuat, tetapi juga memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan. Dalam hal ini, jika ayah dan anak menentang keputusannya, mereka tidak akan dapat melanggar keputusan yang dia buat. Selama dia ada di sana, Jasmine memiliki dukungan yang kuat. Bab 1228. Apa yang membuat mereka semakin putus asa adalah bahwa Tuan Moore sempat sakit parah sebelumnya. Tetapi sekarang dia sangat sehat seperti pria parubaya. Ini juga berarti bahwa harapan hidup orang tua itu setidaknya lebih dari 10 atau 20 tahun. Meskipun Jasmine masih muda, lelaki tua itu membantu menaiki kudanya dan mencoba yang terbaik untuk mengawalnya. Dalam beberapa tahun, Jasmine akan dapat memantapkan dirinya sebagai kepala keluarga Moore yang sebenarnya. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk menandangi Jasmine. Jika kita mempelajari sejarah,
Di zaman kuno ketika para bangsawan ingin memperebutkan kekuasaan, waktu terbaik untuk pemberontakan adalah ketika kaisar baru naik tahta dan fondasinya belum stabil. Sama seperti Zudi, kaisar ketiga dinasti Ming. Dia mengambil keuntungan dari fondasi Kaisar Jianwen, keponakannya sendiri, yang tidak stabil. Dia merebut kekuasaan dalam satu gerakan. Namun, masalahnya saat ini adalah Jasmine bukan Kaisar Jianwen. Ketika Kaisar Jianwen naik tahta, orang tuanya sudah mati. Jika ayahnya masih hidup, Zudi tidak akan menyelesaikan pemberontakan. Meskipun Zudi memiliki banyak keberanian, saat ini, Tuan Mor masih hidup dan sehat. Ini membuat Tyler dan Reben sangat tertekan. Pada saat ini, mereka tidak memiliki cara untuk mengubah keputusan orang tua itu. Mereka hanya bisa menahan diri untuk sementara. Mereka akan mencari peluang diam-diam. Begitu Jasmine masuk, Tuan Mor berkata sambil tersenyum. Generasi baru kepala keluarga Mor telah kembali. Jasmine, cepat duduk di kursi utama. Jasmine mengira hanya kakeknya saja yang menunggunya. Ternyata seluruh keluarga Mor juga menunggunya. Dia juga tidak mengira kakeknya menyerahkan kursi utama kepadanya. Ini membuatnya sedikit tersanjung. Jadi Jasmine buru-buru memposisikan tangannya dan berkata, "Kakek, kamu yang duduk di kursi utama. Aku akan duduk di sebelahmu." Tuan Mor berkata sambil tersenyum. "Saya bukan lagi kepala keluarga. Saya tidak akan duduk di kursi itu lagi." Setelah berbicara, dia berdiri, menarik Jasmine ke kursi utama, dan bertanya duduk. Lalu dia tertawa keras. "Tuhan mengantarkan keluarga Mor saya. Bukan hanya sosok luar biasa Master Wade yang membantu keluarga Mor di belakang saya. Juga ada junior yang luar biasa seperti Jasmine yang akan membawa keluarga menuju kemuliaan yang lebih besar. Saya percaya dalam beberapa tahun, kekuatan keluarga Mor akan sangat meningkat." Kecuali Tyler dan Reben, seluruh anggota keluarga Mor lainnya bertepuk tangan dengan antusias. Mereka juga telah menemukan kepuasan. Mereka tahu Jasmine pasti sangat dicintai oleh Charlie. Jika tidak, Charlie tidak akan pernah membantu berkali-kali. Charlie juga memberikan 2 pil peremajaan. Jika pil peremajaan yang satu ini dijual ke Travis Land seharga 2 miliar yuan. Nilai 2 pil peremajaan setidaknya 4 miliar. Bukan. Sekarang Jasmine adalah kepala keluarga. Charlie pasti akan membantu lebih banyak di masa depan. Dengan bantuan dan dukungan Charlie, keluarga Mor akan menjadi lebih baik dan lebih makmur. Melihat semua orang bertepuk tangan dengan penuh semangat, Tuan Mor merasa sangat lega. Yang paling dia takuti adalah Jasmine tidak akan bisa menjanjikan keluarga setelah menjadi kepala keluarga. Begitu orang-orang di bawah memiliki mental pemberontak terhadap Jasmine, itu akan menjadi masalah besar bagi Jasmine. Tapi untungnya, dia memiliki perlindungan dari Tuan Wade, ditambah dengan dirinya sendiri di sini untuk melindungi. Posisinya sebagai kepala keluarga harus sangat stabil. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan senyum dan menghela nafas. Menurut pendapat saya, tidak butuh waktu lama bagi keluarga Mor untuk menjadi keluarga nomor 1 di wilayah selatan. Jika Jasmine cukup beruntung menjadi istri Tuan Wade, keluarga Mor akan menjadi keluarga pertama di wilayah selatan. Pasti keluarga kita mampu bangkit dalam 1 hari, berkembang hingga 90.000 juta. Tyler, yang sudah lama tidak berbicara, berkata dengan ekspresi khawatir. "Ayah, jangan lupa, kita sudah memprovokasi Dylan dari keluarga Coach hari ini. Saya tidak tahu bagaimana keluarga Coach akan meninggal bersama kita." Tuan Mor berkata dengan dingin. "Dengan Tuan Wade di sini, saya tidak akan panik bahkan jika saya menyinggung orang tua keluarga Coach. Apalagi ini hanya tuan muda ketiga dari keluarga mereka." Bab 1229. Larut malam ini, di Bandara Internasional East Cliff, pesawat pribadi yang membawa Dylan sudah mendarat. Selama penerbangan, dia khawatir karena telah menelan batu rubi. Dia takut kalung itu akan menyebabkan penyumbatan usus di perut. Jika demikian, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia akhirnya mendarat dengan selamat di East Cliff. Begitu mendarat, pesawat langsung menuju hanggar. Sudah ada ambulans yang menunggu. Keluarga Koch memiliki kekuatan luar biasa di East Cliff. Dengan aset setidaknya 500 miliar, mereka bisa memiliki tim dokter dan ahli perawatan kesehatan sendiri.
bahkan memiliki rumah sakit swasta sendiri. Ambulans yang datang menjemputnya dikirim oleh rumah sakit keluarga Koch. Ambulans tiba bersama dengan wakil direktur rumah sakit dan beberapa ahli gastroenterologi. Mendengar tuan muda ketiga menelan batu rubi, seukuran telur puyuh berikut kalungnya, para ahli di rumah sakit keluarga Koch sangat tegang. Menelan benda asing adalah hal yang sangat berbahaya. Apalagi jika menelan sesuatu yang lebih besar dan bentuknya lebih rumit, risikonya akan lebih tinggi. Kalung jenis ini tidak seperti batu biasa. Jika hanya menelan batu rubi yang sudah dipol dan dibulatkan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi jika ada serangkaian dasar platinum yang tertanam di bawah permata, ini bisa menjadi masalah besar. Mudah terangkut di usus. Jika tidak bisa keluar normal saat buang air besar, hanya bisa dengan operasi. Dylan terbaring di ambulans, dan wajahnya langsung menjadi sangat jelek ketika mendengar mungkin ada operasi. Dia bertanya kepada ahlinya, apakah ada cara lain selain operasi? Saya belum pernah beroperasi seumur hidup. Pakar itu buru-buru berkata, Tuan, jangan khawatir. Kita kembali saja dulu ke rumah sakit untuk CT scan untuk melihat posisi kalung itu. Jika belum mencapai usus, kita bisa menunggu sedikit lebih lama untuk melihat apakah bisa keluar sendiri. Tetapi jika sudah ada di usus dan tidak akan keluar sendiri, maka kita harus melakukan operasi. Dylan sangat tertekan dan bertanya, jika operasi, berapa lama waktu untuk memulihkan? Pakar berpikir dan berkata, jika Anda ingin mengeluarkan sesuatu dari usus Anda harus tetap berada di tempat tidur selama setidaknya setengah bulan setelah pengoperasian. Lukanya harus sembuh terlebih dahulu sebelum Anda bisa bangun dari tempat tidur. Anda juga tidak bisa berolahraga dengan penuh semangat. Butuh setidaknya 3 bulan untuk pulih sepenuhnya. Dylan merasa marah saat mendengar dia akan tinggal di tempat tidur selama setengah bulan dan pulih selama 3 bulan. Dia bertanya-tanya, berapa lama saya bisa berhubungan seks lagi? Pakar itu berkata dengan malu, hubungan badan termasuk latihan berat, dan bagian utama yang banyak bergerak adalah pinggang dan perut. Setelah operasi perut Anda, hal terpenting yang harus dihindari adalah hubungan seksual. Membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan sebelum Anda dapat melakukannya lagi. Dylan sangat tertekan. Bocah ini adalah playboy terkenal. Dia telah tidur dengan banyak gadis sehari-harinya di East Cliff. Dia sering bergaul dengan banyak model, bintang, dan wanita pinggiran di berbagai klub malam. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Dia tidak dapat berhubungan seks dalam 3 bulan ke depan. Ini seperti memberitahu seorang perokok berat bahwa dia tidak boleh merokok selama 3 bulan ke depan. Rasanya lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, ahli di depannya bertanya kepadanya, Tuan ketiga muda, bagaimana Anda menelan kalung sebesar itu? Apakah Anda tidak sengaja menelannya? Atau apa? Bab 1230. Ketika Dylan mendengar ahli bertanya tentang masalah ini, dia bahkan lebih kesal. Dia memikirkan wajah bangga Charlie saat itu, dan dia ingin segera membunuhnya. Dan Ishak tidak menghormatinya. Dia bahkan merekam video untuk mengancam dirinya dan memaksanya menelan kalung rubi. Jika bukan karena ancamannya, tidak mungkin dia akan menelannya. Bukankah bajingan ini hanya mengandalkan keluarga Wade untuk mendukungnya? Apakah dia mengira dunia ini tak terkalahkan? Ini benar-benar tidak masuk akal. Jadi, Dylan dengan marah meneriaki ahli itu. Jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, hati-hati. Aku akan menghajarmu. Ahli itu hanya bisa menutup mulutnya dengan bijak. Meskipun tuan muda ketiga dari keluarga Koch bukan yang terkuat dalam keluarga, dia tidak bisa memprovokasi sama sekali. Ambulans melaju dengan cepat ke rumah sakit, dan setelah tiba di rumah sakit, segera melaju ke ruang CT scan. Peralatan CT disempurnakan, dan berbagai gambar perut Dylan diambil. Melalui gambar CT, para ahli bisa dengan jelas melihat posisi kalung batu rubi yang mencolok di kedalaman. Kalung itu tersangkut di lekukan ususnya. Kalung dan batu rubi itu sendiri telah membentuk lipatan, sehingga tidak mungkin mengeluarkannya dengan cara alami melalui buang air besar. Batu rubi itu sangat besar, telah memasuki usus. Jika Dylan terus makan, makanannya akan masuk ke usus. Ini bisa menyebabkan penyumbatan usus.
Maka para ahli mengambil keputusan setelah berdiskusi panjang. Kalung ruby harus segera dikeluarkan dengan operasi. Begitu Dylan diangkat dari mesin CT, dia mendengar kabar buruk dan merasa sangat sakit. Tapi dia juga tidak bodoh. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bercanda dengan hidupnya saat ini. Jadi dia menggeram dan berkata, "Baiklah, segera atur operasinya." Seorang ahli berkata, "Tuan muda ketiga, Tuan dan Nyonya sudah dalam perjalanan kemari. Kami akan menyambut mereka sebentar lagi. Kami akan mengirim Anda ke bangsal dulu sambil menunggu instrumen bedah disiapkan. Rencana operasi akan dirumuskan pada saat yang bersamaan. Anda bisa menunggu sebentar sampai Tuan Coach datang. Setelah kalian bertemu, Anda akan masuk ke ruang operasi." Dylan bertanya, "Apakah mereka akan kemari?" "Ya," kata sang ahli. "Mereka sudah berangkat." Dylan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia kemudian dibawa ke unit perawatan intensif oleh seorang perawat. Di unit perawatan intensif, perawat kecil yang cantik itu sibuk di depannya. Memakai pakaian yang dikenakannya dengan pakaian rumah sakit dan menyeka tubuhnya. Melihat perawat itu begitu cantik, Dylan langsung tergerak dengan pikiran jahat. Orang tuanya mungkin akan tiba dalam waktu setengah jam. Dan dia tidak akan dapat melakukan hubungan seks selama 3 bulan ke depan. Dia harus mengambil kesempatan ini untuk berhubungan intim dengan perawat kecil yang cantik ini. Sementara perawat kecil itu mengganti pakaiannya, dia meraih tangan perawat kecil itu dan berkata dengan senyum jahat, "Hei cantik, siapa namamu? Maukah kamu menemaniku sebelum aku memasuki ruang operasi? Jangan khawatir, jika kamu bersesia, aku pasti tidak memperlakukanmu dengan buruk di masa depan." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.